Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Menjadi perawan selamanya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sudah sampai di halaman apartemen. Senja langsung turun dari mobilnya setelah Fajar menghentikannya. Ia berlalu begitu saja dan tak menghiraukan Fajar yang masih tertinggal di belakang. Senja membuka pintu apartemennya dengan sentakan keras, lalu ia melenggang masuk dan membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Fajar melacak rambutnya dengan kasar. Semua ini karena dirinya. Ada saja dulu ia tidak bodoh, pernikahannya tidak akan berjalan seburuk ini. Fajar terus melangkah mengikuti sang istri yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat dengan jelas Senja melemparkan tas selempangnya. Begitu saja. Raut wajahnya tampak sangat kesal dan penuh emosi. Sayang, panggil Fajar sambil melangkah mendekati istrinya yang sedang berdiri di dekat ranjang. Puas kamu, Kak? Puas melihat harga diriku diinjak-injak oleh ibu kamu? Bentak Senja sambil meratap Fajar dengan pelototan tajam. Maafkan mamaku, tolong jangan dengarkan omongannya. Yang penting aku selalu mencintai kamu. Aku selalu menjaga kamu dan selalu berusaha membahagiakan kamu. Ucap Fajar sambil menggenggam kedua tangan Senja. Kapan kamu berusaha membahagiakan aku? Dengan tidak pernah menyentuhku, itukah yang kamu bilang usaha? Kebahagiaan seorang istri itu jika sudah berhasil menjadi ibu, bukan menjadi perawan selamanya, kata Senja masih dengan nada tinggi. Sayang, tolong mengertilah, aku masih ingin hidup berdua denganmu. Aku belum menginginkan anak, ucap Fajar dengan pelan. Cukup, jangan mengulangi kalimat itu lagi, bentak Senja sambil merepiskan tangan Fajar dengan kasar. Aku tidak butuh alasan kamu yang tidak masuk akal. Belum menginginkan anak, bukan berarti tidak bisa melakukannya, Kak. Semua itu bisa diatur, dan aku tahu kamu juga paham akan hal itu. Katakan saja jika memang kamu tidak tertarik dengan tubuhku, atau sebenarnya ada wanita lain di luar sana. Katakan, Kak, katakan, teriak Senja dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak, sayang, apa yang kau katakan itu tidak ada yang benar. Yang kucintai hanya kamu, aku sangat tertarik dengan kamu. Tidak ada wanita lain, hanya kamu sayang, ucap Fajar sambil memegang kedua tangan Senja. Bohong, dari sikap kamu yang seperti ini, orang bodoh pun akan tahu kalau kamu punya simpanan. Kenapa kamu melakukan semua ini padaku, Kak? Kenapa? Apa aku hanya pelarianmu saja? Jika memang iya, baiklah, ceraikan aku dan kembalilah pada wanitamu itu. Aku lelah hidup seperti ini. Jaga bicaramu, Senja, bentak Fajar sambil mengeratkan genggamannya. Tatapannya terlihat tajam dan penuh amarah. Senja meringis, menahan rasa sakit di bahunya. Untuk pertama kalinya Fajar memperlakukan dirinya sekasar ini. Air mata Senja mulai menetes, membasahi kedua pipinya yang mulus. Namun untuk kali ini, Fajar tak bergeming sedikit pun. Meskipun Senja menangis, namun hatinya tidak luluh. Emosi terlanjur membuncah saat mendengar kata cerai yang keluar dari mulut Senja. Jangan pernah mengatakan cerai untuk yang kedua kalinya. Aku mencintaimu, dan aku memberikan kehidupan yang layak untukmu. Apapun yang kau inginkan, aku selalu berusaha untuk memberikannya, kecuali anak. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Ingat baik perkataanku ini Senja, kata Fajar tepat di depan wajah Senja. Suaranya terdengar pelan,
namun tegas dan mengerikan. Senja semakin menangis. Malam ini ia melihat sisi lain dari diri Fajar. Selang beberapa detik, Fajar melepaskan cengkeramannya, menyisakan bekas merah di bahu Senja. Lalu tanpa berkata apapun, ia berlalu pergi meninggalkan Senja sendirian. Senja memegangi kedua bahunya yang masih terasa nyeri. Dan tangisnya semakin pecah, saat suara bantingan pintu memekakkan telinganya. Ia terduduk lemas di lantai, ia menunduk membiarkan air matanya membasahi pangkuannya. Kak Alvin, seharusnya aku mendengarkan perkataanmu. Seharusnya aku tidak menerima lamarannya Kak Fajar, ucap Senja dalam hatinya. Senja meratapi nasibnya yang pilu. Sedangkan Fajar, entah kemana perginya dia, hingga 1 jam berlalu ia belum juga kembali ke kamar. Ia membiarkan Senja yang masih tetap duduk di lantai sambil menangis. Malam yang sunyi, tidak ada suara lain yang terdengar, selain suara isakan Senja yang cukup menyayat hati. Dalam keheningan malam, Fajar duduk sendiri di sofa ruang tamu. Ia memegangi kepalanya yang terasa sakit dan pening. Memikirkan tentang rumah tangganya, juga masa depannya, membuat hati dan pikirannya sangat kacau. Kenapa jalan hidupnya menjadi sulit dan pahit seperti ini? Kecerobohan yang pernah ia lakukan mengantarkannya pada kubangan luka yang entah di mana dasarnya. Lalu Fajar meraih kotak tisu yang berada di atas meja. Ia mengambil beberapa lembar, dan kemudian menyeka keringat yang membasahi keningnya. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Ucap Fajar dengan pelan. Aku benci dengan takdirku, aku sangat benci, teriak Fajar sambil menendang meja yang ada di hadapannya. Nafasnya memburu, dan dadanya naik turun menahan emosi. Fajar mencengkeram pinggiran sofa dengan sangat erat, bibirnya bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena ia terlalu lemah, namun takdir ini benar terlampau sakit untuk dirasakan. Aku sangat mencintai Senja, aku tidak ingin melepaskan dia. Tapi dengan kenyataan yang seperti ini, membuatnya hamil itu sama saja dengan menyakitinya. Namun aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Aku takut dia akan membenciku, dan meninggalkan aku. Aku harap Tuhan memberikan jalan keluar atas masalahku ini, ucap Fajar dalam kesendiriannya. Beberapa menit kemudian, Fajar dikagetkan oleh getaran ponsel yang berada di sakunya. Fajar merogohnya, dan meraih ponselnya. Ada satu pesan baru dari seseorang yang mampu membuat jantungnya berdetak cepat. Fajar membukanya, dan membaca pesannya. Selesai membaca pesannya, Fajar memejamkan matanya. Sesungguhnya ia ingin lari dari kenyataan ini, tapi apalah daya. Dia hanya manusia biasa, dia harus bisa menyusuri jalan yang telah digariskan padanya. Meskipun ini sangat sulit, tapi mau tidak mau dia harus menerimanya. Semua ini terjadi bukan tanpa sebab, melainkan karena kecerobohan dan kesalahan yang ia lakukan sendiri. Fajar mengambil beberapa lembar tisu. Ia menyeka keningnya yang semakin berkeringat.
Lalu ia menyalakan kembali ponselnya, dan memesan tiket pesawat untuk penerbangan besok pagi ke Singapura. "Maafkan aku Senja," ucap Fajar dengan pelan, seraya beranjak dari duduknya, dan berjalan menuju ke kamarnya. Fajar membuka pintu kamarnya dengan pelan, dan hatinya teriris sakit saat melihat Senja tertidur di lantai sambil menyandarkan punggungnya di ranjang. Sisa air matanya masih terlihat basah di pipinya. "Maafkan aku Senja, tolong maafkan aku," kata Fajar sambil mencium kening Senja cukup lama. Lalu ia mengangkat tubuh Senja, dan membaringkannya di ranjang. Kemudian ia menutup tubuh istrinya dengan selimut tebal. Fajar usap rambut Senja dengan lembut. "Andai suatu saat nanti keadaan memaksa kita untuk berpisah, aku ingin memastikan kau menikah dengan lelaki yang sangat mencintaimu." "Maafkan aku Senja, mungkin keegoisanku ini membuatmu terluka. Tapi cinta ini terlalu besar, aku benar-benar tak mampu melepaskan kamu." Ucap Fajar sambil menatap Senja lekat. Lalu tak lama kemudian, ia berbaring di sebelah Senja, memeluk pinggang istrinya, dan kemudian memejamkan matanya, berusaha menepis semua kenangan buruk yang berakibat fatal pada masa depannya. Di dalam sebuah apartemen mewah yang berada di pusat kota Tokyo, seorang lelaki sedang menggeram kesal, sambil mengacak-acak seluruh barang yang ada di mejanya. Dia adalah Ken. Dia sangat kesal saat tak bisa menemukan informasi apapun tentang Adara. Ken memijit pelipisnya. Kenapa serumit ini? Selama ini ia belum pernah kesulitan dalam mencari informasi tentang seseorang. Siapa yang melindungi Adara? Siapa yang menutup informasi tentangnya? Dari informasi yang Ken dapatkan, selain berkecimpung dalam bisnis keluarganya, ia juga menjadi desainer yang hebat. Namanya sudah cukup dikenal dalam dunia fashion. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri pun sudah banyak yang mengenal nama Adara. Setahun yang lalu keluarganya pindah ke Jakarta, namun tidak ada tanda Adara ikut pindah ke sana. Tapi juga tidak ada tanda bahwa Adara masih menetap di Surabaya. Sejak saat itu Adara seperti menghilang di telan bumi, entah kemana dia, dan apa yang terjadi padanya. Tidak ada sedikit pun informasi tentang dia. Bahkan dunia fashion pun seakan-akan telah melupakan namanya. Mungkinkah Fajar yang menyembunyikan Adara? Kira di mana dia sekarang? Ucap Ken sambil menyulut rokoknya. "Kau berani mengkhianati Senja. Kau akan sangat menyesal Fajar. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan merebut Senja dari sisimu." "Dia akan kembali ke dalam pelukanku. Kau lihat saja nanti," kata Ken sambil menatap foto Senja yang terpampang di layar laptopnya. "Kisah kita tidak akan kubiarkan menjadi kenangan. Biarlah sekarang tertunda, tapi suatu masa, aku akan kembali merajutnya." "Aku masih sangat mengharapkan kamu Senja," ucap Ken sambil tersenyum tipis. Lalu tangannya menggenggam liontin kalungnya, dan tanpa dipinta,
bayangan tentang masa lalu melintas dalam ingatannya. Flashback. 3 tahun yang lalu, saat Ken dan Senja masih menjadi sepasang kekasih. Di suatu sore mereka sedang memadu kasih di pinggir pantai. Mereka sedang duduk bersama di atas hamparan pasir putih, sambil menatap birunya lautan lepas. Surprise, kata Senja sambil tersenyum lebar. Ia mengeluarkan kotak makanan dari dalam tasnya. Ken mengernyit heran, lalu ia tersenyum saat Senja membuka kotak makannya. Sebuah kue ulang tahun berbentuk kotak, dengan hiasan. Butter yang dibentuk bunga. Lalu Senja mengambil lilin kecil dari dalam tasnya, menancapkannya, dan kemudian menyulutnya. Hanya saja hembusan angin pantai terlalu kencang, hingga apinya selalu padam, dan lilin itu gagal untuk dinyalakan. Sudahlah ayah, angin di sini terlalu kencang, kau tidak akan bisa menyalakannya, kata Ken sambil menatap Senja. Iya, selalu saja padam, jawab Senja sambil tertawa. Kau sengaja ya? Pura lupa, tapi sebenarnya kau sedang menyiapkan kejutan untukku. Kau mulai nakal baby, ucap Ken sambil mencubit pipi Senja. Kau saja yang tidak peka, mana mungkin aku melupakan hari ulang tahunmu Ken, kau adalah orang yang penting dalam hidupku. Jawab Senja. Pintar merayu ya sekarang, belajar di mana? Belajar dari kamu, jawab Senja sambil tertawa keras. Begitukah? Iya dong, Ken. Meskipun rasanya tidak sempurna, tapi aku membuatnya sendiri. Aku membuat ini khusus untuk orang yang kucintai. Selamat ulang tahun Ken, semoga panjang umur, dan semoga semua harapanmu bisa tercapai. Semoga kau selalu sehat, dan selalu bahagia, ucap Senja sambil tersenyum. Terima kasih ayah, kebahagiaanku adalah kamu. Jadi bila kau ingin aku bahagia, tetaplah berdiri di sampingku, dan tetaplah menjadi kekasihku. Jangan pernah meninggalkan aku ayah, ucap Ken sambil menangkup kedua pipi Senja. Kau adalah sandaranku Ken, aku tidak akan sanggup meninggalkan kamu, jawab Senja sambil tersenyum. Ken tak menjawab, namun ia semakin mendekatkan wajahnya. Senja tersenyum, lalu ia menaruh kue ulang tahunnya di atas pangkuannya. Lantas ia mengalungkan kedua tangannya di leher Ken. Nafas mereka saling menghangat di wajah, dan jarak di antara keduanya semakin terkikis abis. Keduanya saling memejamkan mata, menikmati sentuhan lembut dan manis dari bibir masing-masing. Bersambung.